Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakil Azadi Fakhri, NRP 0418030009 dari kelas D3 PE 6 akan mendemonstrasikan proyek alat tugas akhir saya, yakni perancangan prototipe sistem monitoring arus dan temperatur berbasis Internet of Things atau IoT pada transformer 3 fasa. Mari kita simak video berikut ini. Perkenalkan terlebih dahulu beberapa komponen yang saya gunakan pada proyek alat tugas akhir saya. Di sini terdapat box hitam yang berisi modul utama, yakni modul WiFi ESP8266 yang akan terhubung pada aplikasi di smartphone, yaitu aplikasi Blink, dan di sini terdapat beberapa komponen penunjang yang lain yang digunakan untuk sensor. Di sini terdapat LCD yang digunakan untuk menampilkan data-data pada sensor. Dan di sini saya menggunakan laptop sebagai suplai daya pada modul utama. Dan di sini terdapat trafo 3 fasa yang sudah terhubung sensor suhu DS18B20 yang menempel pada trafo. Dan di sini terdapat sensor arus SCT013 yang sudah menjepit kabel pada beban. Dan di sini terdapat beban rheostat atau hambatan geser. Sebelum monitoring berjalan, di sini saya sudah mengaktifkan beberapa alat yang akan digunakan untuk monitoring kali ini. Modul sudah aktif, aplikasi sudah aktif, trafo juga sudah menyala, dan beberapa sensor juga aktif. Tinggal kita menentukan beban yang akan kita pakai. Dalam percobaan ini, saya menggunakan beban 6 ohm yang merupakan beban minimal yang bisa kita gunakan karena menyesuaikan kapasitas trafo yang dimiliki. Inilah tampilan layout ketika monitoring pada 3 fasa ini berjalan dengan beban 6 ohm. Berikut adalah hasil pembacaan sensor arus dengan beban 6 ohm yang dapat dilihat melalui aplikasi Blink pada smartphone dengan rincian sebagai berikut. Arus R sebesar 1,48 ampere, arus S sebesar 1,58 ampere, arus T sebesar 1,53 ampere. Sedangkan jika diukur dengan alat ukur atau tang ampere, maka arus yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Arus R sebesar 1,50 ampere, arus S sebesar 1,60 ampere, dan arus T sebesar 1,55 ampere. Selanjutnya adalah hasil pembacaan sensor suhu atau temperatur dengan beban 6 ohm yang dapat dilihat melalui aplikasi Blink pada smartphone dengan rincian sebagai berikut. Arus R, S, dan T memiliki suhu yang sama, yakni sebesar 37 derajat Celcius. Sedangkan jika diukur dengan termometer digital, maka hasil yang didapatkan adalah ketiga fasa memiliki suhu yang sama, yakni 37 derajat Celcius. Selanjutnya, saya melakukan percobaan dengan menggunakan beban maksimal pada rheostat, yakni 13 ohm. Dan di sini saya memastikan dengan mengecek menggunakan tang ampere bahwasanya setiap rheostat beban maksimalnya adalah sama, yakni 13 ohm. Inilah tampilan atau layout ketika monitoring berjalan dengan melakukan percobaan menggunakan beban maksimal pada rheostat, yakni sebesar 13 ohm. Berikut adalah hasil pembacaan sensor arus dengan beban 13 ohm yang dapat dilihat melalui aplikasi Blink pada smartphone dengan rincian sebagai berikut. Arus R sebesar 0,77 ampere, arus S sebesar 0,77 ampere, arus T sebesar 0,76 ampere. Sedangkan jika diukur dengan alat ukur atau tang ampere, maka hasil yang didapatkan adalah arus R sebesar 0,78 ampere dan arus S sebesar 0,75 ampere dan arus T sebesar 0,78 ampere. Oke, berikutnya melihat hasil pembacaan sensor suhu atau temperatur dengan beban 13 ohm yang dapat dilihat melalui aplikasi Blink pada smartphone dengan rincian sebagai berikut. Temperatur R sebesar 39 derajat Celcius, temperatur S sebesar 39 derajat Celcius, temperatur T sebesar 38 derajat Celcius. Sedangkan jika diukur dengan termometer digital, maka suhu yang didapatkan adalah dari kiri.
adalah suhu fasa R sebesar 39 derajat Celcius. Yang tengah, suhu fasa S sebesar 39 derajat Celcius. Yang paling kanan, suhu fasa T sebesar 39 derajat Celcius. Hasil percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwasanya data yang dibaca oleh sensor dengan data yang dibaca oleh digital climameter untuk arus dan termometer digital untuk suhu memiliki sedikit perbedaan. Namun, perbedaan itu nanti akan menjadi perhitungan errornya. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwasanya jika trafo menggunakan beban rheostat, semakin besar beban yang digunakan, maka semakin kecil arus yang akan dihasilkan. Namun sebaliknya, semakin kecil beban yang akan digunakan, maka semakin besar arus yang akan dihasilkan. Sekian demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.